Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz bersama Market di kajian harian kita pada hari ini, hari kedua bulan Juli tahun 2026, tepat tanggal 2 Juli 2026. Rekan trader, kami hadir untuk memberikan sedikit kajian buat rekan trader. Dan hari ini nanti malam 19.30 akan ada rilis data non-farm payroll. Pasar sudah mulai bereaksi. Mulai dari hari kemarin, hari ini sudah mulai bereaksi dan akan mencoba melihat bagaimana hasil yang diperoleh dari rilis data tersebut. Karena ini akan sangat memberikan masukan atau memberikan arah untuk pergerakan ke depan. Oke rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita langsung lihat aja apa yang akan terjadi, yang telah terjadi pada pergerakan pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat untuk hari kemarin, kita lihat untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika bergerak sangat stagnan rekan trader. Walaupun sempat naik ke 101.591, dia jatuh tapi akhirnya dia coba kembali lagi naik dan menutup perdagangan di seputaran 101.412. Hari ini agak sedikit tertekan rekan trader. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD kemarin agak sedikit melemah. Rekan trader sempat jatuh di level 1.13611, ya naik kembali lagi ke atas tapi akhirnya menutup perdagangan di level 1.13760. Dan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling kemarin pada prinsipnya pound sterling agak sedikit mengalami penguatan rekan trader, menutup perdagangan di level seputaran 1.32726. Sedangkan untuk gold awalnya jatuh hingga level 3.962. Tapi setelah itu rekan trader, dia benar-benar menguat sangat dahsyat hingga menembus level 4.116. Walaupun akhirnya kembali lagi jatuh sehingga menembus level 4.031. Gold akan terus kita lihat seberapa besarkah. Apakah dia kembali lagi masuk ke 4.100 atau malahan keluar dari zona 4.000. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang prinsip kemarin itu bergerak sangat datar ya, walaupun sempat naik dia turun lagi dan dia kembali naik lagi, tapi ya dia sideways benar-benar. Dan hari ini rekan trader udah bisa lihat bagaimana barusan aja jatuh hingga level 161.137. Nah, trader semuanya, ini adalah apa yang terjadi pada pergerakan pasar hari kemarin. Dan setiap hari kita akan masuk segmen kedua tentang tema harian kita. Untuk tema harian kita ini kita akan melihat dengan judul non-farm payroll memperkuat pemulihan emas. Nah ini dia. Awas, ada tanda tanyanya di belakang rekan trader. Ini bukan statement saya bahwa non-farm payroll akan memperkuat pemulihan emas, tapi tanda tanya di belakang itu rekan trader, pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah non-farm payroll hari ini akan memperkuat pemulihan emas? Nah, kita harus kaji bersama-sama rekan trader. Kenapa saya bilang kita harus kaji bersama-sama? Karena dari data yang ada, rekan trader, ini kita lihat dulu ya data yang ada ya rekan trader. Data yang ada menyatakan bahwa, nah ini dia. Nah, dari data yang ada diperkirakan bahwa tenaga kerja pertanian itu berada di seputaran 114.000. Ini perkiraan rekan trader ya, dari sebelumnya 172. Ya, penambahan lapangan kerjanya. Nah, ini juga rekan trader bisa lihat data ini pada prinsipnya tetap non-farm payroll ini menambah lapangan kerja tapi dalam posisi yang smooth. Ya. Tapi ini masih perkiraan rekan trader. Bagaimanakah hasilnya nanti ya? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, kita akan lihat bersama-sama secara garis besar. Dari perkiraan ini kita bisa melihat bahwa peluang untuk non-farm payroll dalam posisi yang sangat besar masih tetap ada. Masih tetap ada rekan trader. Secara garis besar, non-farm payroll ini dia akan menjadi acuan seberapa besarkah suku bunga yang nanti akan dilakukan atau ditetapkan di saat pertemuan FOMC nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita lihat bahwa
apa yang terjadi pada emas kemarin, di mana emas terjadi rebound kemarin ya, dia naik ke 4.100, dia turun lagi ke 4.000. Ini bisa dilihat bahwa pasar bereaksi tentang hal tersebut. Dan reaksi pasar pun juga rekan trader bisa lihat bahwa setelah Kevin Warsh menyatakan dalam pidato, dia menyatakan bahwa inflasi sudah agak sedikit mengalami pelemahan, tapi dia belum mau menetapkan bahwa sikap ke depan seperti kayak gimana. Walaupun masih tetap sikapnya hawkish rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Ini artinya peluang untuk tetap menaikkan tingkat suku bunga masih tetap ada, sesuai dengan data dari FedWatch menyatakan sekitaran 60% itu akan dilakukan pada bulan Juli ini ya. Tapi rekan trader, kita akan lihat seberapa besarkah itu terjadi. Nah, oleh karena itu, apa yang nanti dilakukan The Fed pada rapat pertemuan FOMC, salah satunya itu akan melihat bagaimana angka dari non-farm payroll ini. Kalau kita lihat 114 itu dalam takarannya itu ya memang masih kenaikannya ini sangat masih ya naik, tapi tidak terlalu besar-besar amat rekan trader, seperti 2 bulan yang lalu ya, kemarin 225 disambung dengan 172. Nah, kalau dari situ ya sudah menandakan bahwa sikap hawkish itu akan sangat kuat rekan trader. Nah, tapi kita akan lihat hari ini. Secara garis besar 114 pun juga masih sangat memberikan kekuatan yang besar terhadap dolar Amerika, sehingga dari sini pun juga kalau 114 ya dolar masih tetap mengalami penguatan rekan trader. Nah, tapi kita akan lihat seberapa hasilnya. Apabila hasilnya ini di bawah hal tersebut, setidaknya sudah mulai ada tanda-tanda inflasi itu turun, dan sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga ini bisa dipertimbangkan lagi ya, bisa dipertimbangkan lagi. Walaupun gini rekan trader, statement yang dilakukan oleh pejabat oleh Kevin Warsh menyatakan bahwa memang inflasi sudah mulai turun, dan itu pun juga diaminkan oleh hampir sebagian besar pejabat The Fed. Melakukan statement juga menyatakan bahwa inflasi sudah mulai melemah ya, dan sikap hawkish mereka pun juga sudah tidak terlalu hawkish lagi, sehingga sangat wajar rekan trader bisa lihat bahwa emas kemarin dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader ya, dari beberapa statement, dari statement si Kevin Warsh disambung lagi dengan statement para pejabat The Fed, sudah ada sedikit tanda-tanda bahwa inflasi pada dasarnya sudah agak sedikit, memang inflasi tinggi tapi sudah agak sedikit mengalami pelemahan ya. Ini juga karena bisa dipengaruhi juga oleh bagaimana mulai dibukanya Selat Hormuz, semakin perundingan damai pun juga ya, efek perang pun juga sudah mulai agak sedikit menurun. Nah, ini dia rekan trader. Tapi di sini kita bisa lihat rekan trader, kita bisa lihat nanti hasil dari non-farm payroll ini. Apabila dia masih tetap di atas 114 atau mungkin 150 ya mau gimana lagi rekan trader, kemungkinan besar ini akan menjadi permasalahan yang besar bagi gold rekan trader. Gold bisa saja kembali lagi tertekan rekan trader, walaupun kemarin ada sedikit harapan naik ke 4.100 tapi dia turun lagi. Dan kita akan lihat hasilnya. Apabila dia masih tetap lebih tinggi lagi, artinya ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar terhadap gold, dalam hal bahwa gold untuk naik pun juga sudah tidak sangat luar biasa lagi, malahan peluang untuk kembali melemah masih sangat terbuka lebar. Oleh karena itu rekan trader, pertanyaan yang sangat besar yang saya sampaikan buat rekan trader bahwa non-farm payroll memperkuat pemulihan emas, kita akan lihat bersama-sama. Dan saya sangat yakin pasar akan memperhitungkan non-farm payroll ini. Apakah proses pemulihan kembali akan bisa dilakukan dan terjadi setelah kemarin masuk ke level 4.100, atau dia kembali lagi berkutat di 4.000-an dan bisa jatuh lagi keluar dari zona 4.000. Oke rekan trader, thank you. Demikianlah tema harian kita, dan sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa
prinsip dasarnya indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami penekanan hari ini rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa sejauh-jauhnya yang terjadi indeks dolar Amerika ini bisa tertekan, kalau saya bilang ya bisa sampai di zona tetap di 101.102, walaupun harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk kembali naik lagi masih sangat besar ya. Hari ini non farm payroll, jadi dia bisa kembali lagi naik ke posisi yang agak sedikit tinggi ya. Jangankan sampai di 101.311, bisa saja dia kembali lagi ke level yang lebih tinggi lagi rekan trader ya, di seputaran 101.423. Nah, ini jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Euro USD dapat angin yang sangat segar, bolanya akan menuju ke utara. Ya, saya bisa sedikit menganalisa bahwa peluang untuk naik ke posisi yang sangat tinggi bisa saya terjadi, dan kemungkinan kalau memang ini terjadi, kemungkinan dia naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.14139, walaupun harap diperhatikan hati-hati bahwa peluang untuk melemah pun juga terbuka sangat lebar dan bisa membuat dia kembali lagi jatuh di level yang terendah rekan trader di seputaran 1.13849 ya. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama rekan trader. Pola pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini pada prinsipnya sama seperti Euro USD, peluang naik sangat besar hari ini. Kita akan lihat bersama-sama. Oleh karena itu, saya masih tetap berasumsi bahwa kenaikan paling maksimum itu di 1.33483, walaupun harap diperhatikan bahwa serangan mendadak bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi jatuh ke level terendah di seputaran 1.32697. Sedangkan untuk gold, nah ini dia, kita lihat gold. Pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar, kalau kita lihat gold ini masih dipenuhi oleh peluang untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, masih. Oleh karena itu saya berasumsi karena hari ini nanti akan ada non farm payroll, jadi kemungkinan dia bisa naik, minimal dia akan sampai ke 4091, atau maksimalnya itu dia bisa sampai di level tertingginya itu di seputaran 4112. Ya, ini maksimalnya di situ rekan trader. Tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk melemah pun juga sangat besar dan dia bisa kembali lagi jatuh di level terendah di seputaran 4034. Kita akan lihat bersama-sama. Harap diperhatikan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun sampai level 4008 rekan trader. Nah, 4008 kan di sekitaran sini ya. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya nih. Jadi pola ini kita akan lihat ya, karena semua akan tergantung dari non farm payroll nanti. Seberapa besarkah rilis data tersebut ya. Kalau rilis datanya besar lebih dari 114 ya kemungkinan ya akan tertekan, kemungkinan turun hingga 4034 sangat besar. Tapi kalau memang dia lebih kecil dari 114, itu artinya peluang untuk dia naik sangat kuat dan kemungkinan dia bisa naik ke 4112, itu sangat besar peluangnya. Dan untuk USD yen Jepang trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini secara garis besar kalau kita lihat bahwa barusan aja pelemahan yang sangat maha dahsyat dari USD yen Jepang. Saya bisa bilang bahwa USD yen Jepang ini akan mencoba kembali lagi jatuh ya. Dalam kacamata saya, dia akan mencoba kembali jatuh ya palingan ya paling terendah di seputaran, kalau jatuh lagi ya di seputaran 161.331 lah ya. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk kembali naik masih tetap ada ya. Dia bisa kembali lagi naik ke level tertingginya itu di seputaran, nah disinilah ya. Nah ini dia 162.141. Oke, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi ya pada analisa kita hari ini. Dan untuk kalender ekonomi telah saya sampaikan bahwa nanti 19.30 non farm payroll, terus tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan per jam, dan klaim pengangguran awal akan benar-benar dikeluarkan hari ini. Jadi kita benar-benar memasuki lautan masa lembu, lautan yang sangat dahsyat goncangannya. Oke trader, demikianlah
kalender ekonomi. Jangan lupa juga bergabung bersama kami. Ini website resmi kami. Kami akan selalu membantu Anda untuk sukses dalam bertrading. Rekan trader, demikianlah kajian hari ini, hari Kamis. Jangan lupa 19.30 non-farm payroll. Dan sekali lagi, data-data yang saya peroleh bahwa banyak yang menonton video ini, tapi tidak ada yang subscribe, jarang yang subscribe, jarang yang like. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati ya saya mau mengharapkan supaya kalau yang menonton ini, video ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga untuk like video ini supaya semakin bersemangat saya memberikan analisa buat rekan trader. Sampai ketemu kita rekan trader di kajian-kajian berikutnya. Salam profit Indonesia.